Semua yang ada di dunia ini adalah bentuk lain dari energi. Dan energi berpindah menjadi bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Demikian juga pikiran. Pikiran adalah satu bentuk energi, yang dimana pada akhirnya akan menjadi benda atau apapun yang kita inginkan. Seperti ditemukan dalam batu yang berukir emerald 3000 tahun sebelum Masehi. Tertulis di sana, seperti di atas, begitu juga di bawah. Seperti di dalam, begitu juga di luar. Sama dengan yang dikatakan oleh Buddha. Jadi apapun kita sekarang adalah hasil dari pikiran kita. Rahasia dari segala rahasia pencapaian yang ada di dunia hari ini adalah selalu awalnya ada di pikiran seseorang. Singkatnya dikatakan bahwa apapun yang kita pikirkan cukup lama, yang kita beri emosi yang tepat, akan kita bisa pegang di tangan kita. Hal inilah yang disebut oleh Bob Proctor sebagai hukum daya tarik atau law of attraction. Dikatakan oleh John Assaraf, Anda tidak hanya menjadi apa yang paling Anda pikirkan, tetapi Anda juga meraih apa yang paling Anda pikirkan. Nah, pertanyaannya di sini, kalau memang benar apa yang dipikirkan manusia cukup lama dan dalam emosi yang tepat, dan kemudian kita bisa pegang dalam tangan kita, pertanyaannya, kenapa tidak semua orang hidup di dalam impiannya? Jawabannya sederhana. Satu-satunya alasan mereka tidak mencapai apa yang dia impikan adalah karena mereka memikirkan apa yang mereka tidak mau lebih sering atau lebih kuat daripada apa yang mereka mau. Nah, ketika banyak orang mengetahui prinsip The Greatest Secret ini, mereka mulai ketakutan terhadap semua pikiran negatif yang mereka punya. Mereka harus sadar bahwa terbukti secara ilmiah, pikiran afirmasi ratusan kali lebih kuat daripada pikiran negatif. Ini bisa menghilangkan kekhawatiran seketika. Dan juga dikatakan oleh Lisa Nicole, dia mengatakan begini, terima kasih Tuhan, ada jeda waktu. Dari semua pikiran kita tidak seketika menjadi kenyataan. Kita dalam masalah bila hal ini terjadi. Elemen jeda waktu ini sangat bermanfaat membuat kita mengukur ulang untuk memikirkan yang kita inginkan, untuk membuat pilihan baru. Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran? Ada dua cara. Satu adalah meditasi. Anda tenang, rileks, sangat-sangat tenang, nyaman. Kosongkan pikiran atau pusatkan kepada detak jantung Anda, atau pusatkan kepada satu hal, titik misalnya. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah juga bisa melakukan dengan cara afirmasi, yaitu ketika Anda pikirannya sedang melakukan pikiran negatif, Anda mengatakan kepada diri sendiri, saya adalah tuan dari pikiran saya. Dan ulangi lagi, saya adalah tuan dari pikiran saya. Saya adalah tuan dari pikiran saya. Saya akan pikir apa yang saya mau, bukan yang saya tidak mau. Secara sadar, betul kita bisa mengendalikan pikiran dengan meditasi dan afirmasi. Tetapi, penelitian menunjukkan bahwa satu hari kita punya 60.000 pikiran. Nah, apakah kita bisa memonitor 60.000 pikiran ini setiap harinya? Sungguh mustahil. Beruntung, kita ada cara yang paling mudah untuk mengontrol pikiran, yaitu dengan mengontrol perasaan kita. Perasaan memberitahu apa yang kita pikirkan. Kalau kita merasa bagus atau merasa senang, merasa nyaman, berarti kita sedang berpikiran bagus. Kalau kita sedang merasa tidak nyaman atau merasa gelisah atau merasa khawatir, ragu-ragu, berarti kita berpikiran jelek. Jadi perasaan itu adalah alat kontrol untuk mengontrol pikiran kita. Ketika kita pikirannya negatif, kita tahunya dari mana? Karena kita merasakan hal-hal yang negatif dalam hati kita. Ini merupakan peringatan, jeda waktunya mulai habis. Segera ganti pikiran dan perasaan, atau akan jadi kenyataan. Pikiran dan perasaan Anda membentuk hidup Anda, akan selalu begini, pasti. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa mengubah perasaan? Kalau kita sedang merasa tidak bagus, sebenarnya kita akan memikir hal-hal yang negatif juga. Merasa negatif kemudian berpikiran negatif. Merubah perasaan, ada beberapa cara. Satu adalah bagaimana kita merubah perasaan, yaitu dengan cara merubah gerak. Caranya merubah gerak bagaimana? Kita bisa merubah tegangan otot kita, merubah nafas kita, merubah senyum kita, merubah kecepatan gerak kita. Dengan kita merubah gerak, perasaan kita akan seketika berubah. Contohnya, apabila kita sedang merasa tidak nyaman, atau merasa ragu-ragu, merasa takut, merasa khawatir, semua segala pikiran negatif, apa yang harus kita lakukan? Kita rubah dengan cara merubah gerak. Anda lari sprint yang kuat, ataupun lunjak-lunjak, ataupun tarik nafas panjang-panjang. Terus kemudian Anda tersenyum tanpa alasan. Oke, semua tes, coba tersenyum tanpa alasan, tarik nafas panjang.
Apa yang jadi? Kita akan seketika merasa good, merasa enak, merasa nyaman. Kita bisa menguasai perasaan kita sehingga kita pikirannya lebih ke hal yang positif. Ini bukan berarti kita merubah pikiran yang negatif yang dalam arti pada tempatnya menjadi naif, tidak. Kalau misalnya kita khawatir, daripada khawatir, aduh saya jangan-jangan tidak berhasil, saya nanti gagal, saya jangan, lebih baik Anda tarik napas panjang-panjang atau lunjak-lunjak, kemudian Anda ganti pikiran Anda dengan pikiran yang lebih baik atau pikiran yang Anda mau. Oke, supaya berhasil, apa yang harus saya siapkan? Nah, pikiran-pikiran ini yang akan membimbing kita menjadi lebih berhasil. Bukan naif dalam arti, ya ini dalam kondisi bahaya, ngomong tidak apa-apa, tidak apa, Anda bisa jadi kecelakaan sungguhan gitu ya. Tapi kita benar, oke, supaya lebih aman, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya akan melakukan begini, saya akan cek dulu, akan begini. Nah, silakan. Jadi dalam hal ini, kita merubah gerak akan merubah perasaan. Yang kedua, untuk merubah perasaan yaitu kita bisa merubah fokus. Ini pakarnya adalah Anthony Robbins yang merubah fokus begini, dan merubah gerak itu adalah ajaran dari Anthony Robbins. Rubah fokus Anda. Misalnya, buat film-film yang menakutkan tadi, ataupun bayangan-bayangan Anda yang takut tadi, atau yang membuat Anda gelisah, buat jadi kecil, buat jadi hitam putih warnanya, buat jadi agak buram, agak menjauh, agak gelap, dan kemudian kita frame. Maksudnya kita frame, kita pasangin figura, akibatnya kita berada di luar, jadi kita tidak terlibat. Kemudian kita lempar jauh-jauh pergi ke matahari, dan menguap dengan matahari. Kita akan merasa seketika jauh lebih baik. Kita bisa merubah perasaan juga dengan membayangkan peristiwa yang membuat kita sangat percaya diri, sangat kuat, sangat hebat, luar biasa dahsyat. Dan pada waktu itu kita buat gambarnya lebih besar, lebih jelas, lebih dekat, penuh warna, dan lebih terang. Dan kemudian kita terlibat seolah-olah kita main filmnya. Apa yang jadi? Seketika kita menjadi penuh percaya diri. Jadi kita merasa jadi lebih baik. Yang ketiga, bagaimana kita merubah perasaan? Yaitu kita bisa merubah dengan suara internal kita. Misalnya pada waktu kita takut, apa yang kita dengarkan? Atau apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri? Kalau misalnya Anda takut, coba tes. Anda rubah suaranya jadi suara Mickey Mouse. Takut nih. Nah, ketika Anda rubah seperti ini, mendadak Anda seketika jadi geli. Ketika kita geli, otomatis perasaan kita berubah. Kalau perasaan kita berubah, pikiran kita jauh lebih positif. Rubah suara internal. Misalnya Anda mendengarkan suara-suara, misalnya ada orang marah-marah dengan Anda, kemudian nadanya Anda rubah dengan menjadi nada suara yang paling mesra yang pernah Anda dengarkan. Bunyi kata-katanya marah, tapi mendadak semuanya penuh kemesraan. Misalnya ada orang ngomong, kamu dasar kurang ajar, kemudian kamu ini loh dasar kurang ajar. Apa yang terjadi? Seketika emosi kita juga bisa berubah. Kita rubah keras lembutnya, nada tinggi rendahnya, warna suaranya, tekanan suaranya. Jadi kita mendadak kita merubah perasaan kita seketika. Yang keempat, merubah perasaan. Yaitu tadi, kalau suaranya dirubah. Yang keempat, kita merubah kata-katanya. Kita merubah pertanyaan. Kita merubah pernyataannya. Kita merubah artinya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak ada artinya. Hanya ada artinya sampai kita sendiri yang memberi arti. Misalnya kejadian negatif, kalau Anda memberi arti, aduh aku susah, aku memang dihukum oleh Tuhan, celaka. Ya Anda kan jadi celaka. Tapi satu kejadian ketika Anda ngomong kepada diri sendiri, saya tahu kejadiannya tidak baik, tapi Tuhan pasti menginginkan saya menjadi lebih baik karena kejadian ini. Kita akui kejadiannya tidak baik, tapi kita tahu bahwa kita akan menjadi lebih baik karena hal ini. Nah, ketika kita punya arti yang seperti itu, kita akan menjadi lebih baik. Demikian juga Anda merubah pertanyaan. Daripada Anda bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya kok saya selalu gagal? Nah, lebih baik Anda tanya, supaya saya lebih berhasil, apa yang harus saya pelajari? Nah, ketika Anda merubah pertanyaan Anda akan jadi lebih baik. Demikian juga pernyataan, saya ini memang betul-betul orang gagal. Ya terjadilah Anda, perasaan Anda kan sangat-sangat negatif. Rubah pernyataan Anda, bukan saya ini adalah orang yang gagal. No, saya adalah orang yang dilahirkan pasti berhasil. Ini bukan gagal, ini adalah kesempatan saya untuk belajar. Tidak ada kata gagal, yang adanya sukses atau belajar. Ketika pernyataan ini kita ulangi-ulangi menjadi afirmasi yang di dalam hidup kita, yang membuat kita bisa mengendalikan emosi kita secepat kilat. Yang kelima, bagaimana merubah perasaan, yaitu dengan merubah situasi. Kita rubah pemandangannya, kita cari situasi baru, suhunya dirubah, lokasinya dirubah, suara eksternal, musik-musik yang kita dengarkan, kita rubah cahayanya, kita buat lebih terang. Warna-warna yang sebelah kita buat lebih penuh warna-warni. Kita kan suasananya langsung, emosi kita jauh lebih baik ketika kita suasananya lebih terang. Kemudian musik-musiknya juga nyaman. Kemudian suhunya juga nyaman untuk kita, pemandangannya indah. Nah ini, rubah situasi Anda akan berubah perasaannya juga.
Yang keenam,